Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Skarjati Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Biosistematika Hewan dan kepada teman-teman nomor 3.02 yang kami sayangi dan dari banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 Biosistematika Hewan yang beranggotakan teman saya Mbak Anita Fusilowati, kemudian teman saya satunya lagi Mbak Fatma Abiyati Habibah dan saya sendiri Rahita Misi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang jurnal internasional yang berjudul Impact of mineral fertilizer on mineral nutrients in the ginger rhizome and on soil and unit activities and soil properties. Yang pertama kita akan masuk kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi rutang jahe. Kemudian ada bagaimana cara meningkatkan kualitas dan kuantitas jahe. Yang selanjutnya ada asumsi dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakangnya, di sini ada batasan masalahnya. Yang pertama kami temukan yaitu percobaan ini hanya dilakukan pada tanaman jahe atau zimi beropsinya di wilayah Uzbekistan dengan masa penanaman dan masa panen jahe yaitu 8 bulan. Kemudian penelitian ini dilakukan secara mendalam yaitu dengan pengukuran nutrisi tanaman, analisis unsur hara, sifat-sifat tanah, analisis enzim tanah, dan analisis statistik. Kemudian yang selanjutnya ada latar belakang. Jahe digunakan sebagai salah satu bahan penting dalam pengobatan tradisional maupun modern. Selain sebagai bumbu, ini juga meningkatkan kekebalan dan merupakan sumber yang kaya akan banyak zat dan mineral yang aktif secara biologis. Meskipun tanaman ini penting secara medis, namun produktivitasnya dipengaruhi oleh pengelolaan hara yang buruk dan oleh karena itu diperlukan pasokan nutrisi yang cukup dalam bentuk anorganik atau organik dan campuran keduanya. Selanjutnya, tujuan dari perancangan atau penelitian ini yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar nutrisi mineral pada jahe, mengkaji kadar mineral pada sampel tanah tempat tumbuhnya jahe, dan menghubungkan kadar mineral pada jahe dengan tanah tempat tumbuhnya. Lanjut. Manfaat perancangan penelitian yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Mbak Fatma. Pada Mbak Fatma, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu manfaat perancangan penelitian. Pada penelitian terhadap timbang jahe ditemukan manfaatnya, yaitu jahe bumbu umum untuk berbagai makanan dan minuman. Timbang jahe segar dan kering digunakan di seluruh dunia sebagai bumbu dan ekstrak jahe digunakan secara luas dalam industri makanan, minuman, dan kembang gula. Ini juga terutama digunakan sebagai obat untuk gangguan pencernaan, sakit perut, malaria, demam, flu biasa, dan mabuk perjalanan. Selain menjadi bahan utama dalam banyak masakan dunia dan industri pengolahan makanan, jahe memiliki sifat anti-karsinogenik, antioksidan, dan anti-inflamasi. Selanjutnya itu tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka dari jurnal ini yaitu pada penelitian kali ini yang berjudul tentang dampak pupuk mineral pada hara mineral pada limbang jahe dan aktivitas enzim tanah dan sifat tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kadar nutrisi mineral pada jahe, mengkaji kadar mineral pada sampel tanah tempat tumbuhnya jahe, dan menghubungkan kadar mineral pada jahe dengan tanah tempat tumbuhnya. Eksperimen List Method dilakukan untuk mempelajari pengaruh pupuk mineral terhadap unsur hara mineral jahe dan sifat tanah. Percobaan dilakukan dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan percobaan List Method di Institut Genetika dan Biologi Eksperimen Tumbuhan IPRI wilayah Tangkep, Uzbekistan. Habnya itu landasan teori. Jahe atau Juniper officinaria Roach merupakan tanaman rempah dan yang termasuk dalam famili Zingiberaceae. Jahe telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di India dan Cina. Terutama akar jahe basah dan kering banyak digunakan dalam industri obat dan makanan. Ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk pilek, sakit tenggorokan, asma, dan nyeri sendi serta merangsang nafsu makan. Jahe juga kaya akan nutrisi bermanfaat seperti fosfor, kalium, dan kalsium yang berperan penting dalam proses fisiologis manusia. Selanjutnya itu metodologi perancangan atau penelitian. Berikut merupakan ada bahan yang kami gunakan dalam penelitian tersebut yaitu
Selanjutnya itu metode perancangan atau penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimental design. Selanjutnya itu kesulitan-kesulitan. Kesulitannya ada dua, yaitu memerlukan waktu yang relatif lama dan memerlukan ketelitian dan ketemuan dalam pelaksanaan praktikum. Selanjutnya itu hasil perancangan atau penelitian dan pembahasan yang akan dipadat oleh Mbak Anita. Baik, terima kasih. Selanjutnya hasil perancangan atau penelitian dan pembahasan. Untuk hasil perancangan dan penelitiannya itu limbah jahe digunakan untuk percobaan Ishi-meter. Eksperimen Lishi-meter dilakukan untuk mempelajari pengaruh pupuk terhadap unsur hara mineral jahe dan sifat tanah. Selanjutnya ada pembahasan. Pada pengukuran nutrisi tanaman didapatkan hasil perancangan sebagai berikut. Unsur makro limbah jahe meningkat menjadi laju aplikasi NPK. Lalu aplikasi NPK meningkatkan kandungan K rimpang secara nyata sebesar 49%, kandungan P sebesar 20%, dan kandungan Na sebesar 58% dibandingkan dengan kontrol tanpa pupuk. Yang selanjutnya ada sifat agrokimia dan kimia tanah. Hasil komposisi mekanik tanah tercantum pada data yang ditampilkan pada penelitian ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kombinasi pupuk meningkatkan komposisi mekanik tanah. Selanjutnya, dampak pupuk mineral pada sifat agrokimia dan kimia tanah. Nutrisi tanah memainkan peran penting untuk pertumbuhan dan hasil tanaman. Banyak penulis melaporkan bahwa kandungan nutrisi dalam tanah dianalisis sebelum dan sesudah budidaya tanaman. Lalu pada dampak pupuk mineral pada enzim. Untuk pertama kalinya mempelajari aktivitas enzim tanah pada tanah jahe di Uzbekistan. Banyak penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas enzim tanah tambang di tanah yang ditanami jahe di India. Data menunjukkan bahwa laju aplikasi NPK plus BZNFE secara signifikan meningkatkan urase, invertase, dan aktivitas katalase di tanah. Nah, selanjutnya bagian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu untuk pertama kalinya di Uzbekistan dipelajari kandungan unsur mikro rimpang jahe yang dibudidayakan di Uzbekistan. Lalu laju aplikasi NPK dan BE meningkatkan secara signifikan unsur hara makro dan mikro rimpang NPK, CA, MG, NA, MN, FE, ZN, dan JU. Lalu aktivitas tertinggi urease, invertase, dan katalase di tanah dengan pemupukan NPK plus BZ, NFE diamati. Lalu untuk sarannya, berdasarkan jurnal penelitian ini, diharapkan nantinya ketika membuat laporan hasil penelitian, peneliti itu bisa menyantumkan tinjauan pustaka dan lebih mencantumkan alat dan bahan yang digunakan secara jelas. Dengan demikian, nantinya akan menghindari dari kemungkinan adanya plagiasi. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada Mbak Rahya. Baik, terima kasih Mbak Anita. Demikianlah presentasi jurnal internasional dari kelompok kami. Banyak kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman atau pendapat teman-teman di forum diskusi Elita. Dan kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.